Pak Yafet, 47 tahun, mulai bekerja sebagai petugas keamanan PT Garam sejak awal pembukaan lahan tahun 2016 silam. Pukul 8 pagi hingga 4 sore, waktu bagi dia untuk bekerja. Per hari, dia diupah sebesar Rp60.000. Per bulan, dia memperoleh hingga Rp1.800.000, belum termasuk biaya lembur. Lantas, seperti apa tanggapan dia terhadap hadirnya PT Garam Persero di Desa Bipolo, Kabupaten Kupang? Ya, karena selama saya bekerja di PT Garam, awalnya saya ini pernah beli beras setiap pasar. Tapi mulai PT Garam terbit di Desa Bipolo, maka sekarang saya tidak pernah beli beras lagi. Itulah yang saya katakan bahwa kalau PT Garam dia masih ada di sini, maka kita masyarakat Desa Bipolo akan sejahtera. Kalau memang kita mau sejahtera, seharusnya kita mendukung dalam antara tenaga kerja sama bos yang ada di PT Garam. Nah, kalau memang ini berarti kita akan sejahtera. Tadi kami sudah bicara dengan Pak Yanes, di beberapa daerah bisa dikerjasamakan dengan bentuk bagi hasil seperti yang di sini. Ini kan bagi hasil loh Pak, atau inti plasma, ataupun apapun kami siap. Yang penting kami hadir untuk negeri dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, kembali pada ini, dari pertama kali kita groundbreaking di tahun 2016, nah yang kristal ini hanya 10% Pak. Yang di hadapan kami nanti ini kira-kira sekitar 30 hektar. 10% daripada 300 hektar. Yang menggoreng air itu di sini Pak tempatnya. Ada bosem di sebelah sana A, di sini sebelah B. Jadi kita pertemukan di sini. Kita putar-putar. Kalau di drone bagus Pak. Sebenarnya kalau kita drone baru masuk di sini. Yang mau kita panen itu nanti di sini. Ini kristal 10A. Mohon maaf, karena kemarin kami juga sebenarnya lagi panen yang di sebelah. Kalau kemarin tuh Pak Bupati pas memang waktu tinggal hari ini, sebenarnya di sini sudah meja ini sudah putih semua Pak. Tapi nanti Bapak Presani ini sudah garam-garam yang kita panen dan sudah kita angkut di sana. Dan cita-cita kami Pak, garam itu tidak kita eksplorasi atau kita bawa ke luar Kupang, barangkali harus kita proses di sini. Satu, kami sudah memperjalan teman-teman ini pekerja rakyatnya Bapak ini, alhamdulillah sudah bisa kerja garam. Tinggal meningkatkan teknologi. Untuk meningkatkan teknologi kami kerjasama dengan Universitas Cendana, Pak Dr. Tian,
Beliau juga lihat disertasinya, beliau adalah ke depan ini akan membuat inovasi-inovasi teknologi bagaimana caranya garam ini bisa meningkat di volume maupun kualitasnya. Ini sedang dikaji oleh Universitas Cendana dan kami ada MOU per hari ini nanti di hadapan Bapak, dan mohon Bapak juga send di itu untuk mengetahui, karena kami jujur Pak Tian dan Bu Kadis dan Pak Asisten dan teman-teman, dulu yang membuka ini beliau. Jadi kami diarahkan, pokoknya Kupang ini jadi Pak Budi, dan ternyata baru 3 tahun panen produksi Bapak baru rampung kemarin. Dimulai tahun 2017 karena kita baru mulai, kira-kira baru 15%, kita mendapat 3.700 ton. Tahun 2018 kita panen sebesar kurang lebih 7.000 ya. Tahun 2018 8.900 ton. Dan tahun ini Pak Bupati, kita ditarget paling enggak 17-18.000 ton, sekarang sudah 50%-nya. Mohon doa restunya. Tepuk tangan untuk rakyat Bapak. Dan saya yakin Bapak, Kupang ini bisa kita tingkatkan karena dari hasil lab yang dihasilkan oleh teman-teman dan rakyat Bapak ini sudah berkisar 96% NaCl itu dalam NaCl basah Pak. Kalau kita semakin kering biasanya bisa di atas itu. Artinya sebenarnya kita untuk industri Kupang sudah siap. Kenapa itu? Nanti kita terangkan. Lahan kita yang ada di sini itu sudah sangat sempurna, sama dengan yang SOP kita di Madura. Memang membuat garam itu tidak serta-merta hanya air masuk saja, tidak. Cara pungutnya itu ada caranya. Water engineer-nya juga ada konsepnya. Berapa hari harus pungut itu ada aturannya. Berapa hari harus di lahan seperti ini, ditiris namanya, harus berapa hari. Dan yang benar itu garam itu memang tidak masuk gudang langsung Pak, di stockpile di luar seperti tadi Bapak Krisani, nanti Bapak harus kunjung di situ. Saya mohon izin. Kan yang penting syaratnya ini sama untuk semua. Lalu kita bicara kalau yang baru mulai sampai di sini sedikit dulu. Kalau you sudah sanggup sampai di 300 hektar, ya sudah kita dorong lagi ke 500 hektar. Kalau yang baru sanggupnya 100 hektar, yo jangan mimpi 1.000 hektar gitu. Tapi itu nanti yang penting petunjuk tekniknya sudah resmi, saya dengan Pak Kapolres yang turun ke rakyat. Nanti saya bilang, kalau mau di mana-mana saja sama sah. Oh ini juga kasih sama 10%, yang B kasih juga 10%, yang C kasih juga 10%, sama saja. Lalu untuk pengolahannya saya berharap ada kerjasama. Saya waktu itu disampaikan oleh Ibu Deputi untuk rencana pembangunan pabrik. Saya bilang butuh berapa hektar gitu. Nah, butuhnya sekian hektar, saya bilang sekian hektar saja ya sebenarnya tidak ada soal. PT Garam kaya kok tinggal bayar saja tanahnya, sudah selesai. Daripada mikirnya susah-susah. Jadi terkadang berpikir tentang kesulitan itu akhirnya membuat kita mundur. Padahal sebenarnya kita bisa. Orang memberi sedikit untuk orang-orang tua yang susah-susah, yang selama ini kita lihat ya susah-susah. Masa yang begitu saja kok susah begitu? Susah. Ya, tinggal bagaimana caranya membangun kerjasama, membangun kebersamaan yang baik, dan membangun kerjasama lintas perusahaan. Lintas perusahaan. Jadi kita punya namanya apa? Badan Pengurus Garam, Asosiasi Garam.
Saya pikir saya tidak terlalu ahli ya dalam ini, tapi saya lihat dari kasat mata ya sebetulnya kualitas garam kita cukup bagus. Produksi kita juga kalau sesuai dengan apa yang dipaparkan ke depan 5 tahun ke depan itu tingkat produksinya akan lebih dari hasilnya akan lebih dari sekadar saat ini sekitar 100 ton per hektar. Dan ke depan bisa lebih meningkat karena memang yang namanya masih awal. Itu masih bercampur dengan segala macam saat ya dan 20 itu semua. Tapi ke depan akan saya lebih setuju lagi, ya saya lebih setuju lagi. Kemudian ini ada kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi ini bisa kemudian melakukan penelitian dan bisa menghasilkan produk-produk yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat lokal, termasuk masyarakat Indonesia Timur, bisa menolong kita untuk kemudian pemasarannya ini bisa laksanakan. Sekarang terletak pada kemauan masyarakat dan kemauan kita semua untuk memenuhi standarisasi luasan lahan minimal produksi. Itu yang saya baca dari kondisi yang ada. Dan karena semua perusahaan ini menerapkan sistem yang sama dalam rangka menghargai rakyat yang memiliki tanah ulayat, maka sebetulnya untuk memenuhi standarisasi lahan bagi setiap perusahaan itu tidak sulit. Karena nanti kita bisa bicara dengan mereka bahwa ini semua perusahaan sama. Terutama ini adalah BUMN. BUMN ini lebih mengedepankan pembinaan dan pembangunan ekonomi rakyatnya. Ya, profit itu pasti, tetapi di samping profit itu profit sosialnya itu lebih tinggi, sosial ekonominya lebih tinggi. Oleh karena itu memerlukan dukungan dari kita semua. Dukungan dari kita semua masyarakat, pers, untuk ikut mensosialisasikan kondisi yang ada sehingga banyak orang mengerti bahwa sesungguhnya kita membangun garam itu harus seperti ini. Saya tadi mendapat penjelasan dari luasan kurang lebih misalnya 304 hektar yang bisa dijadikan meja untuk garam itu kan hanya 10%. Banyak orang tidak ngerti, mau bikin usaha sendiri-sendiri yang 2 hektar, hektar, terus mau bagaimana? Mau alirkan airnya dari mana, mau endapkan bagaimana sampai dia menjadi air tua untuk bisa mengkristal itu kan sebetulnya perjalanannya panjang lah kalau lahannya hanya 2 hektar. Mau bagaimana? Kalau lahannya 2 hektar baru harus mengalirkan air laut dari sana sampai di sini. Bagaimana mengalirkannya? Jadi memerlukan adanya kerjasama. Nah, masyarakatnya harus kita arahkan bahwa kita bisa bekerja dari yang kecil-kecil itu bisa menjadi satu kesatuan sistem. Jadi kesatuan sistem. Walaupun kita hanya jalur lewatnya air, tapi kita merupakan bagian daripada meja yang sudah berproduksi itu. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Lah ini masing-masing bawa datang idenya sendiri, bikin di tengah-tengah sana, mulai bikin meja kiri kanan, air lautnya ambil dari mana? Nah, mau malah mengalirkan air laut supaya datang sekedar untuk bikin menguasai. Nah ini yang harus kita jelaskan karena banyak orang punya semangat tetapi karena tidak paham mekanisme kerja teknologinya yang ada. Jadi ya termasuk saya juga awal-awalnya kan saya pikir seperti itu. Tapi ya orang belajar sambil berbuat itu kan juga tidak salah kan. Sehingga saya selalu bilang, ya sulit, tapi mulai dulu. Kalau tidak mulai, kemudian tiap hari cuma menyebar isu pertengkaran kiri kanan, ya manfaatnya apa sebetulnya? Tapi ya ini kondisi kita. Tidak boleh kita terkungkung dalam masalah seperti ini. Tapi kita harus terus berpikir untuk keluar dari soal. Kalau kita sudah keluar dari soal dan sudah mulai melangkah, saya yakin kita akan capai apa yang kita inginkan gitu. Jadi saya berterima kasih sekali pada Pak Direktur Utama PT Garam Persero yang ya sudah berproduksi sampai cukup besar, sudah ada tersedia gudangnya, sudah ada pengepakannya, dan ke depan akan membuat industri kecil dalam rangka memenuhi garam rumah tangga yang mudah-mudahan skalanya bisa kemudian bisa menjangkau Indonesia Timur. Kalau bawa dari Surabaya kan jauh, tapi kalau bawa dari sini ke Timur Leste, bawa dari sini kan dekat. Kalau bagian-bagian yang bisa dikerjakan oleh warga lokal, itu semua pasti warga lokal. Kita utamakan. Kecuali bagian-bagian yang tidak bisa dikerjakan oleh warga lokal. Tapi saya lihat sistem kaderisasinya
sampai mereka sudah bisa siap-siap Masuk seperti karyawan organiknya Iya. PT Garam sudah dari Iya. rekrut sini, dari sini udah. Jadi, Organiknya 4 orang Pak. Kita. saya lihat lama-lama Strategi semua di pola keuangan, ini akuntansi. kemudian mereka akan terlibat secara penuh. Nggih. Pola yang saya sering bilang, ya kalau kita mau mitra ya pola inti dan plasma. Intinya adalah perusahaan ini, plasmanya ya masyarakat ini kemudian disatukan menjadi inti. Jadi yang tidak bisa dikerjakan oleh rakyat dibantu dikerjakan oleh intinya gitu. Cita-cita saya Ya. 1 tahun lagi kepala pegaraman harus dari sini. Jadi ini kan kita pemerintah terus mendorong teman-teman dari pengusaha yang memanfaatkan Ya. potensi sumber daya manusia kita yang ada di sini. Daripada mendatangkan potensi sumber daya manusia yang mahal, Betul, betul. mereka saja di sini ini dilatih, sangat cukup. dibina, dimanfaatkan dengan baik. Jadi mereka akhirnya kita at home. Kita merasa ini rumah kita sendiri, tempat kita berkarya, dan memang sasaran pemerintah dan BUMN itu adalah berupaya bersama-sama membangun ekonomi rakyat, income per kapita rakyat. Jadi kalau hari ini kita sudah begini, ini sudah ada upaya nyata, bukan mimpi, bukan harapan, tapi sudah ada upaya nyata. Tinggal bagaimana kita melihat ini dengan kacamata yang pas.